Kota dan Kasubdit Angkutan Mul dari Kementerian Perhubungan. Pemerintah Kota Batu dan masyarakat Kota Batu mendapat kado spesial dari Dirjen Perhubungan Darat bersama Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau Damri di momen Hari Ulang Tahun Kota Batu ke-19. Usai apel peringatan Hari Ulang Tahun, Wali Kota Batu bersama Forkompimda dan juga Kasubdit Angkutan Multimoda Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Wahyudi meluncurkan trayek bus jalur wisata Batu Bromo dan Batu Tuban. Dua rute baru bus Damri ini merupakan program dari pemerintah pusat agar sektor pariwisata bisa menjadi pengungkit utama kebangkitan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Saat launching Kasubdit Angkutan Multimoda, Dirjen Perhubungan Darat Ahmad Wahyudi berkeyakinan angkutan ini mempermudah konektivitas serta ramah melayani wisatawan menuju tujuan wisata. Tentunya harga juga terjangkau, nyaman, aman, dan sehat. Wahyudi menambahkan di tahun 2020 ada 11 kawasan strategi pariwisata nasional KSPN yang terlayani moda transportasi darat milik BUMN ini. Bersamaan dengan Kota Batu ada 4 lokasi yang meliputi Denpasar, Banyuwangi, dan Bukit Tinggi dilakukan acara serupa. Ada 2 rute yang akan dilalui yakni dari Kota Batu menuju wisata religi Wali Limau, melintasi Lamongan dan berakhir di Tuban, serta trayek menuju kawasan wisata Bromo via Pasuruan. Tarif normal yang dikenakan untuk masing-masing rute per orang cukup menyediakan uang senilai Rp175.000. Namun karena ada subsidi hingga 70%, tarif transportasi hanya Rp50.000 hingga Rp60.000 saja. Dan sebagai bonus kado Hari Ulang Tahun Kota Batu, selama sepekan akan digratiskan. Artinya gini, kita sama-sama tahu bahwa pariwisata atau sektor pariwisata itu adalah pengungkit utama untuk kebangkitan ekonomi setelah masa pandemi. Sejalan dengan program Presiden, pemerintah, tugas ke perhubungan darat, bagaimana menciptakan akses yang lebih baik ke lokasi-lokasi wisata. Nah, rutenya memang berbeda dengan rute angkutan umum yang lain, karena kita berharap rutenya itu asal tujuannya itu langsung ke tempat wisata. Ya, salah satu tujuannya agar transportasi yang akan digunakan wisatawan itu di samping lebih murah, tentunya lebih nyaman dan lebih sehat ya. Kita juga punya protokol kesehatan. Nanti di bis itu baru terisi 50% kan gitu. Makanya 70% disubsidi oleh pemerintah, dalam hari ini Dirjen Perhubungan Darat. Ini semacam seperti papas atau mungkin bisa mengangkut di lokasi-lokasi tertentu, Mas. Enggak langsung dari asal tujuannya bro, tapi di lokasi tertentu. Tapi pengalaman kami yang kebetulan sudah ada rute yang ke Bromo ya, dari Surabaya, Pasar Turi, kemudian Juanda. Dan rata-rata itu memang karakteristik penumpangnya itu seperti batas asal tujuan. Ternyata tidak ada yang padahal kita juga bisa berhenti di Pandangan ya, tempat wisata Cengho itu, ataupun di pusat borgol di Bangil. Kita ada, dan semua ini dipantau online GPS dari kementerian kami di dashboard kantor kami. Kalau jumlah penumpangnya langsung online. 2 rute baru ini merupakan program dari pemerintah pusat untuk membangkitkan sektor pariwisata sebagai pengungkit utama kebangkitan perekonomian di masa pandemi. Bus pariwisata ini pun memiliki protokol kesehatan di mana hanya 50% bus yang diisi. Sementara itu, Wali Kota Batu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko MSI bersyukur atas penambahan 2 rute baru karena Kota Batu sebagai daerah yang memiliki potensi wisata tinggi. Dewanti berharap program ini bisa memberikan manfaat untuk wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu maupun pelaku wisata di Kota Batu untuk bangkit secara ekonomi di masa pandemi saat ini. Begini, Bis Damri ini adalah program dari Dirjen Perhubungan Darat agar untuk daerah-daerah pariwisata yang dianggap punya potensi. Jadi bukan hanya di Kota Batu saja, termasuk Banyuwangi, Jember, itu ada Bis Damri. Ini percobaan untuk ke Bromo. Mudah-mudahan ini bisa membuat fasilitas transport umum
yang kemarin-kemarin tidak ada, kalau ke Bromo itu harus nyewa mobil. Nah sekarang bisa untuk ada fasilitas. Nah, ini 2 armada atau berapa armada? Awal 2 armada dulu. Jadi dilihat nanti bagaimana keantusiasan wisatawan dari Kota Batu ke Bromo bagaimana. Kalau umpamanya sudah tidak mencukupi, jadi overload akan ditambah. Ya. Kadis Perhubungan Kota Batu Imam Suryono sendiri mengaku belum melakukan langkah teknis pelayanan terhadap bus pariwisata ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dirjen Perhubungan dan juga Bus Damri terkait besaran tarif, jam pelayanan, dan operasional bus. Ya nanti sementara ngetemnya nanti di mana? Bukan sementara, sebetulnya di terminal gitu. Jadi angkutan Damri ini untuk mewadai, untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin keluar ke Bromo. Jadi ada 2, ke Bromo dan Walilimo. Iya, dengan harapan kalau cuma 2 orang, masa nyarter kan gitu. Ini sudah disediakan Damri bagi orang-orang Batu yang ingin berwisata ke Bromo, yang ke Walilimo, mulai begitu juga yang dari Bromo dan Walilimo bisa ke Kota Batu melalui lewat angkutan Damri ini. Di terminal. Jadi, ya yang di terminal. Berangkatnya kalau ke Walilimo jam berapa? Nah itu nanti waktu nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Damri. Jam berapanya nanti akan kami habis ini mungkin ya. Tarifnya Pak? Tarifnya apa? Tarifnya sangat murah, lebih kurang kalau ke Bromo 40 ribuan, lebih kurang 45 lah. Dari Kota Batu, Arif Fitriaji ATV melaporkan.